Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aulia Putri dari Prodi Hukum Keluarga Islam dengan NPM 411829412404 yang ingin mempresentasikan tentang al-mansubat. Al-mansubat adalah isim-isim atau fi'il yang dibaca nasab yang ditandai dengan fathah. Al-mansubat terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu maf'ul bih, maf'ul liadli, maf'ul ma'ah, maf'ul bih, maf'ul mutlak, hal, tamyiz, istisna bi'illah, fi'il mudhari mansub, khabar kana, dan isim inna. 1. Maf'ul bih. Dalam tata bahasa Arab atau nahwu, maf'ul bih adalah isim mansub, kata benda yang diakhiri dengan harokat fathah yang menjadi objek atau sasaran dari suatu perbuatan. Secara sederhana, maf'ul bih dapat diartikan sebagai objek dalam kalimat bahasa Indonesia. Maf'ul bih biasanya terletak setelah fi'il kata kerja dan fa'il pelaku. Maf'ul liadli adalah isim masdar, kata benda verbal yang disebutkan setelah fi'il atau kata kerja yang sejenis dengannya dengan bertujuan untuk menguatkan makna fi'il, menjelaskan jenis fi'il, dan menjelaskan bilangan fi'il. Yang ketiga yaitu maf'ul fi'il. Maf'ul fi'il atau yang sering disebut dengan zarf adalah isim mansub, kata benda yang diakhiri dengan harokat fathah yang menunjukkan keterangan waktu atau tempat terjadinya suatu perbuatan. Secara sederhana, maf'ul fi'il dapat diartikan sebagai kata keterangan dalam bahasa Indonesia. Maf'ul fi'il terbagi menjadi dua jenis, yaitu zarf zaman dan zarf makan. Zarf zaman adalah isim mansub yang menunjukkan keterangan waktu terjadinya suatu perbuatan. Sedangkan zarf makan yaitu isim mansub yang menunjukkan keterangan tempat terjadinya suatu perbuatan. Yang keempat yaitu maf'ul liadli. Maf'ul liadli juga dikenal sebagai maf'ulah, adalah isim masdar, kata benda verbal yang disebutkan untuk menjelaskan alasan atau sebab terjadinya suatu perbuatan. Secara sederhana, maf'ul liadli menjawab pertanyaan mengapa atau untuk apa suatu perbuatan dilakukan. Contoh maf'ul liadli yaitu berupa isim madhar, masdar menjelaskan sebab terjadinya perbuatan, dibaca nasab atau fathah, sehati dengan fi'il dalam hal waktu dan pelakunya. 5. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub, kata benda yang diakhiri dengan harokat fathah yang disebutkan setelah wawu ma'iyah yang berarti bersama atau beserta. Maf'ul ma'ah berfungsi untuk menunjukkan sesuatu yang menyertai terjadinya suatu perbuatan. Yang keenam yaitu hal. Dalam bahasa Arab, hal adalah isim mansub atau kata benda yang diakhiri dengan harokat fathah yang menjelaskan keadaan atau kondisi fa'il, pelaku, atau maf'ul bih, objek, ketika suatu perbuatan terjadi. Secara sederhana, hal dapat diartikan sebagai kata keterangan keadaan dalam bahasa Indonesia. Yang ketujuh yaitu tamyiz. Dalam bahasa Arab, tamyiz adalah isim nakirah atau kata benda umum yang disebutkan untuk menjelaskan atau menghilangkan kesamaran dari suatu kata atau kalimat sebelumnya. Tamyiz berfungsi untuk memberikan kejelasan dan spesifikasi pada sesuatu yang ambigu. Yang kedelapan yaitu istisna. Dalam tata bahasa Arab, istisna adalah pengecualian. Istisna illa berarti pengecualian menggunakan kata illa. Illa berfungsi untuk mengeluarkan sebagian dari keseluruhan yang disebutkan sebelumnya. Yang kesembilan yaitu fi'il mudhari mansub. Dalam tata bahasa Arab, fi'il mudhari mansub adalah kata kerja mudhari atau fi'il mudhari yang dibaca nasab atau fathah. Hal ini terjadi ketika fi'il mudhari didahului oleh huruf nasab.
Yang 10 yaitu khobar kana. Khobar kana adalah bagian dari kalimat nominal atau jumlah ismiyah dalam bahasa Arab yang didahului oleh fi'il nakis dari kelompok ka'ana wa ahwatuha. Secara sederhana, ka'ana wa ahwatuha adalah kelompok kata kerja yang memiliki fungsi khusus dalam mengubah susunan dan i'rab harokat akhir pada kalimat nominal. Ketika salah satu dari ka'ana wa ahwatuha masuk ke dalam kalimat nominal, ia akan merafa'kan isimnya dan menasabkan khobarnya. Yang terakhir yaitu isim inna. Isim inna adalah mubtada atau objek dalam kalimat nominal atau jumlah ismiyah yang telah dimasuki oleh salah satu dari inna wa ahwatuha. Inna wa ahwatuha adalah kelompok huruf yang memiliki fungsi khusus dalam mengubah i'rab atau harokat akhir pada kalimat nominal. Ketika salah satu dari inna wa ahwatuha masuk ke dalam kalimat nominal, ia akan menasabkan isimnya dan merafa'kan khobarnya. Jadi isim inna adalah subjek dalam kalimat yang telah dimasuki oleh inna wa ahwatuha dan memiliki i'rab nasab. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.